Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air seluruh rakyat Indonesia. Bersama ini kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia yang mempunyai kewenangan atas pengelolaan negara Republik Indonesia, dengan ini menyampaikan pandangan untuk dipertimbangkan dan dilakukan melalui tindakan oleh para penyelenggara negara maupun penyelenggara pemerintahan beserta organ-organnya. Adapun masalah yang disampaikan timbul karena keprihatinan atas gerakan-gerakan, suara-suara langsung ataupun memakai media yang mengkaitkan rakyat adalah PKI dengan memakai modus pemuda rakyat. Analisa kami, mereka hanya ingin mengarahkan rakyat adalah PKI. Tujuan mereka jika rakyat terkait PKI, maka rakyatlah yang dituduh sebagai penjahat negara. Artinya, bangsa Indonesia juga penjahat negara. Padahal kenyataannya, PKI itu organisasi yang berbasis komunitas atau komunis. Sedangkan rakyat dari kata rakyat atau tatanan kehidupan dari berbagai suku yang oleh Insinyur Soekarno dimanifestasikan menjadi gagasan besarnya, yaitu Pancasila, dan Pancasila itu sendiri bukan organisasi. Maka rakyat bukanlah PKI karena bukan organisasi atau partai. Kalau komunitas partai itu ada, namun kalau komunitas rakyat Indonesia yang diorganisasikan kami belum pernah dengar. Tujuan mereka adalah menghilangkan rakyat itu sendiri karena perjuangan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perjuangan membentuk negara Indonesia juga dilakukan oleh rakyat Indonesia yang follow up-nya dibuktikan atas kecerdasan orang-orang rakyat Indonesia yang dimotori oleh kaum muda memaksa Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan Indonesia. Karena menganggap vakum the power atas kekalahan Dai Nippon kepada sekutu yang kronologisnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Hiroshima dibom atom. Tanggal 15 Agustus 1945 Nagasaki dibom atom, yang akhirnya Dai Nippon menyerah kepada sekutu. Jadi tidak dibenarkan klaim-klaim dari orang per orang ataupun kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang ingin mengaburkan perjuangan rakyat Indonesia. Bahwa berdirinya negara Indonesia dan negara Republik Indonesia sebenar-benarnya adalah hasil pergerakan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Semua bergerak atas satu bendera, yaitu pergerakan rakyat Indonesia. Keadaan sekarang banyaknya orang-orang mengklaim seolah-olah paling berjasa bagi negara Indonesia dan mengklaim bahwa kelompoknya sebagai yang paling andil, besar, serta mengklaim negara Indonesia sebagai mahakarya kelompoknya. Mereka lupa bahwa rakyat Indonesia adalah kumpulan dari suku-suku di seluruh Indonesia yang menyatukan orang-orangnya, tanah tumpah darahnya yang sekarang menjadi tanah air Indonesia. Menyatukan tatanan kehidupannya menjadi satu tatanan kehidupan sebagai dasar negara Republik Indonesia yang lazim disebut Pancasila. Bahkan kelompok-kelompok yang tidak mempunyai tanah air tumpah darahnya mengklaim sebagai yang paling andil besar. Bahkan menyandingkan antara nasional dengan religius di tempat yang sama di negara Indonesia dan negara Republik Indonesia yang sebenar-benarnya bahwa religius ada di dalam negara. Bukan negara di dalam religius, karena negara yang mempunyai kekuatan hukum atas tanah air Indonesia bukan religius, dan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasar religius atau agama. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia pernah menyampaikan bahwa negara mengatur tata kehidupan dan tata penghidupan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia.
Sedangkan religius atau agama tentunya lebih ke arah tata perilaku yang dirumuskan oleh agamanya dan tata persembahan yang disampaikan kepada Tuhannya. Jadi tidak benar jika tata aturan agama dimasukkan dalam tata aturan negara. Jelas dalam aturan negara pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud adalah negara menjamin orang-orang pemeluk agama untuk beribadat sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Ditegaskan bahwa yang dijamin adalah orangnya, karena agama tidak mungkin disakiti atau dinistakan. Kalaupun ada yang menyakiti atau menistakannya adalah tanggung jawab Tuhannya, bukan negara, dan juga tentang syiar agama yang pada saat penetapan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret atas dasar kesepakatan bersama yang notabene-nya ada alim ulama yang menyadari bahwa itu akan timbul monopoli kekuasaan. Walaupun yang dipersalahkan adalah Insinyur Soekarno sebagai yang mencoretnya, namun sesungguhnya atas nama anggota sidang PPKI secara aklamasi oleh anggota sidang maupun yang hadir dalam sidang PPKI. Jadi syiar agama tidak dibenarkan apalagi menggunakan fasilitas dan menggunakan anggaran negara. Terlebih negara membiayai lebih besar dari urusan pangan dan pendidikan nasional. Juga tidak dibenarkan agama memotong penghasilan rakyat yang bekerja pada negara ataupun dengan dalih label halal yang akhirnya terkena beban tidak langsung. Bukan hanya umat Islam yang dimasukkan dalam nilai produk. Untuk itu, Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia menyampaikan pandangan-pandangan untuk tercapainya kedamaian dan hilangnya teori-teori penghisapan dari manusia oleh kelompok manusia dan mendorong supaya para penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan mengambil tindakan. 1. DPR atau anggota DPR sebagai wakil rakyat bukan wakil umat dan selalu berbicara atas nama rakyat. Jika rakyat dikait-kaitkan dengan PKI, kenapa diam? Seolah-olah tutup mata tanpa ada tindakan apapun terhadap kelompok atau golongan yang mengkait-kaitkan walaupun dirinya ada karena mewakili rakyat. Kalau rakyat itu PKI, apakah anggota DPR itu juga PKI? Segera hentikan karena rakyat sudah semakin paham atas divide et impera. Karena follow up-nya akan mengadu domba rakyat dan akan saling tuding atau saling klaim dan lain sebagainya. PKI sudah dibubarkan, kenapa masih dipakai untuk intimidasi terhadap rakyat Indonesia? Itu hanya tindakan provokasi anti persatuan Indonesia. 2. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya sampai ke pemerintah desa hendaknya berpegang teguh pada statement Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden terpilih saat itu yang menyatakan dalam pidato kenegaraannya, "Saya hanya tunduk pada kehendak rakyat dan konstitusi." Maka menghimbau Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, merangkap Presiden Indonesia untuk menyampaikan kepada seluruh pembantu presiden sampai ke pemerintahan desa untuk melaksanakan maklumat presiden, tunduk atas kehendak rakyat dan konstitusi. Dan kami sebagai orang Jawa menyebutnya Sabdo Pandito Ratu. Kinerja Bapak Presiden sudah cukup bagus, namun kemerdekaan rakyat dan pengakuan terhadap keberadaan rakyat masih terasa kurang. Untuk itu, rakyat menghimbau jika ada oknum atau kelompok yang ingin merusak negara dengan dalih apapun yang bukan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, naskah asli
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ataupun yang ingin merongrong negara, jangan segan-segan untuk mengambil tindakan, walaupun agamanya sama, dan mohon untuk perjuangkan nasib rakyat Indonesia. 3. Mohon untuk saudara-saudaraku TNI, Polri, dan para pemangku hukum di Indonesia untuk menepati dan melakukan tindakan sesuai dengan otoritasnya, dengan tidak berpihak pada kelompok apapun atau agama apapun untuk mengambil tindakan hukum terhadap oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang terbukti ingin mengacaukan negara maupun merongrong negara walaupun kelompok dan golongannya sama. Yakinlah Tuhan akan memihak kepada yang benar, dan yakinlah bahwa Tuhan memberikan negara Indonesia kepada bangsa Indonesia adalah benar. Atau menentang negara sama saja menentang Tuhan. Dan kedudukan saudara sekalian adalah posisi yang sangat mudah untuk diadu dengan bangsa sendiri, rakyat sendiri. Apalagi TNI sudah mengaku sebagai anak kandung rakyat. Cukup sekian himbauan dari Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia. Selamat berjuang, hak rakyat Indonesia harus kembali. Merdeka! Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.